Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang. Bagi yang baru pertama mungkin ada, kami ucapkan selamat datang. Kiranya pagi hari ini kita semua menikmati akan berkat Tuhan melalui peribadahan kita. Kita ada karena kita mengasihi Tuhan, dan biarlah ibadah pagi hari ini akan memberkati kehidupan kita sekalian. Kita akan memulaikan ibadah kita akan menyanyikan Jiwaku Merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita menikmati akan hadirat Tuhan pagi hari ini. Siapkan hati kita khusus untuk menyembah Tuhan, karena Dialah pengharapan kita. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Miliki jiwa yang rindu dan haus akan firman Tuhan. Siapkan jiwa kita sekalian. Merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari kita berdiri, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku
yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pujian syukur kami naikkan kepadamu untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Engkau telah memelihara kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk segala hal yang boleh kami alami. Baik itu tantangan pergumulan hidup, kami percaya semua baik untuk hidup kami. Supaya kami semakin bergantung penuh kepada Tuhan. Supaya kami sadar bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dan biarlah kami selalu ada dalam hadirat Tuhan. Supaya kami selalu sanggup menjalani kehidupan ini. Terima kasih sepanjang minggu ini. Kami boleh mengalami kekuatan, kesehatan, kemampuan. Dan bahkan kesempatan untuk kami bekerja, berusaha memenuhi seluruh keperluan-keperluan hidup kami. Dan pada hari perhentian-Mu, maka patutlah kami ada dalam rumah Tuhan. Untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkati kami pada pagi hari ini. Engkau urapi semua kami hamba-hamba-Mu yang melayani apapun bagian kami. Dan biarlah semuanya kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan. Dan semua untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Berkati bagi jemaat-jemaat Tuhan yang dalam perjalanan. Tibahkan mereka di tempat ini dengan keadaan selamat. Untuk kami semua bersama-sama menyembah Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan semua apa yang kami pergunakan, alat-alat Tuhan juga kuduskan. Bahkan tempat ini Bapa Engkau lindungi, Engkau jauhkan dari segala susah mara bahaya. Biarlah kami boleh beribadah dengan tenang. Kami serahkan seluruh ibadah ini jadi dalam pertolongan Tuhan karena kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman balak selamatan di halaman 400 dalam buku nyanyian. Kita mengucapkan bersama-sama. Pengakuan iman balak selamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sungguhnya Allah dan juga sungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa. Tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka. Dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa. Rusak sama sekali batinnya. Dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan pada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman pada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman pada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk.
Kita akan menyanyi nyanyian nomor 207. Nyanyian 207, marilah ke Golgota tempat Yesus mati. Sesempurnanya, asal percaya akan kuasanya, kau akan disucikan. Di atas salib hina Yesus telah memberi kelepasan sempurna yang padamu diberi. Percayalah dan datang pada pancar selamat, kau disegarkan oleh cahaya. Yesus dapat sucikan dengan sesempurnanya, asal percaya akan kuasanya, kau akan disucikan. Semua ku menyerahkan turut kehendaknya, supaya hidup suci dan hormati Dia. Ku terima berkat itu, kesucian Allah, kau turun di jiwaku, ku jadi miliknya. Yesus dapat sucikan dengan sesempurnanya, asal percaya akan kuasanya, kau akan disucikan. Haleluya. Kita akan masuk dalam puji-pujian. Yesus sucikan dengan sesempurnanya, asal percaya akan kuasanya, kau akan disucikan. Yesus dapat sucikan dengan sesempurnanya, asal percaya akan kuasanya, kau akan disucikan. Amin. Percaya kuasa Tuhan? Amin. Percaya kuasa Tuhan ya. Kita peristiwa-peristiwa hari ini kan peristiwa-peristiwa di mana kita sedang masuk masa-masa prapaskah, masa-masa penderitaan, dan kita percaya bahwa itu sebuah jalan yang harus dijalani oleh Yesus. Dan kita percaya bahwa ada kuasa yang Tuhan beri bagi kita. Kuasa yang itu diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita harus yakini, jangan pernah takut menjalani hidup ini, tapi berjalan di dalam kuasa Tuhan. Amin. Karena ada kuasa yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Ini kan pujian nih saudara-saudara sekalian. Kalau boleh berdiri, silakan berdiri supaya kita lebih semangat saudara-saudara sekalian. Ada yang lelah kira-kira ini habis liburan atau bagaimana? Mari kita kan pujian ini saudaraku. Namanya Tuhanku menara yang teguh. Yuk. Yo. Kerahkan tangan kita saudara sekalian. Berolahraga bagi Tuhan. Katakan, Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau
Engkau yang termulia amin. di bumi di Haleluya. surga, Ye. termasyur Yo. berkuasa Selamanya Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Yo, hey, yo, yo. Katakan sama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Yeay. Kota benteng Allah, Allah yang perkasa. Amin. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkata selamanya. Yeay. Engkau yang berkuasa di dalam Segala hal dalam nama. Ada nama di dalam kuasa Yesus. Nama yang terindah, nama yang penuh kekuasaan. Yo, nama di atas segala amin. Oh, oh, oh. Nama yang telah membebas. Katakan sama-sama, yo. Doa gaya kuasa nama itu. pada nama itu. Dengan Yesus segala Tuhan. Nama di atas Segala hanya nama Yesus yang berkuasa. Dia sanggup sembuhkan engkau. Katakan sama-sama, ya Tuhan, segala kuasa tunduk pada nama. Amin. Yesus Raja, Segala raja, Engkau yang termulia Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Yo, 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 yo. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Sekali katakan, Engkau yang termulia. Yo, yo. Engkau yang termulia di bumi di surga. Amin. termasyur berkata selamanya. Yo, yo, yo. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yo. Ada kuasa dalam Nama Yesusku. Jo, jo. Jo. Haleluya. Ini belum keluar keringatnya kayaknya ini ya. Udah bisa gerak-gerak tangannya? Masih bergerak ya? Oke, kita akan satu pujian lagi ya. Na 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 na. Ya, oke. Oleh darah anak domba. Yeah. Katakan, sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya dan telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang
yang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya dari Tuhan kita, sebab telah dilemparkannya katakan pada pendakwa kita domba oleh darah anak domba oleh kesaksian kita. amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yo, sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa Dan pemerintahan Allah kita, Kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya katakan pada pendakwa kita. domba oleh darah anak domba oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Boleh tangannya di atas oleh hey, yo, domba katakan sama-sama oleh kesaksian amin. kita. Iblis dikalahkan, Iblis yo, dikalahkan kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Katakan domba oleh darah anak domba oleh kesaksian kita. Iblis amin. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin. Kita perlu berdoa bagi bangsa ini, saudara sekalian. Kita mau minta supaya api kemuliaan Tuhan terus atas bangsa ini. Ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Akan banyak terjadi PHK ke depan karena kebijakan Presiden Amerika yang menekan 32% bagi negara ini, saudara sekalian. Ini menjadi mengkhawatirkan. Orang bilang, wah ini akan terjadi banyak PHK yang akan terjadi. Harga-harga naik, saudara sekalian, dan ini sangat menakutkan. Tapi saya mau katakan, kita berdoa supaya kemuliaan Tuhan turun atas bangsa ini, supaya bangsa ini dipulihkan dalam situasi yang sulit. Amin. Kita akan pujian saudara-saudara sekalian, api kemuliaan. Mari dengar suara Tuhan. Katakan sama-sama. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk Menyembah Yesus. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, kejatuhan bersatu kini, dengarkan tinggi baginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata, kalahkan kuasa-kuasa setan. Yo, doaga, yo, yo. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi
kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Harus percaya, Dia Yesus yang bisa memulihkan kita, bangsa ini. Dengarkanlah suara nafiri, amin, dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya, kejatuhan bersatu kini, mengangkat diri baginya, bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, mari gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah api kemuliaannya tercurah dari surga. Amin. Harus yakin memenuhi kita. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Api kemuliaannya tuh, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Katakan, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus segala Raja, segala Raja, segala Raja, amin, segala Raja. Haleluya. Silakan duduk. Kita sudah nyanyi, udah semangat, ya toh? Amin ya. Sekarang waktu kita masukkan tangan ke kantong atau ada amplopnya, isi persembahannya di depan. Setuju? Kita udah gini tadi ya, udah gini-gini, sekarang udah gini-gini. Ya, baik, kita akan berikan persembahan kita. Mari Ibu Mayor. Haleluya. Saya beri kesempatan mulai dari sebelah kanan saya, kemudian bagian kiri. Kita nyanyikan pujian ini, kita bawa dengan tertib, dengan ucapan syukur, persembahan-persembahan kita. Bawalah persembahanmu ke atas mezbah Tuhan. Kurban, serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Serahkanlah hidupmu kini, waktu dan tenagamu, tentu Tuhan memberkati.
pada Tuhan dan rela menyangkal diri serta berani berkorban dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Ayat ketiga mengatakan, biar pemberianmu sedikit, persembahkanlah sekarang. Karena Tuhan menghargai yang memberi dengan rela. Kita nyanyi ayat keempat. Tuhan sudah menjanjikan mencurahkan berkat-Nya, berkat yang berkelimpahan pada mereka yang setia. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan dan rela menyangkal diri serta berani berkorban dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Bagi kita yang dapat berdiri, saya persilakan kita berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan, membawa seluruh kehidupan dan persembahan kami. Kami telah mempersiapkan Tuhan, kiranya Engkau suci kuduskan persembahan, perpuluhan yang telah kami siapkan Tuhan. Dan biarlah Engkau kuduskan semua persembahan ini, persembahan apapun yang telah kami berikan dengan rela, kiranya Bapa Engkau sucikan, sehingga dapat dipergunakan untuk kelanjutan pelayanan Tuhan di tempat ini. Hamba berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang telah memberi dengan rela. Tuhan kembali memberkati mereka sepanjang minggu ke depan, dalam usaha-usaha dan pekerjaan mereka, dalam pendidikan dan perkuliahan mereka, dan masa depan mereka. Kami percaya Tuhan sepanjang minggu ke depan, bahkan sepanjang bulan keempat ini, Allah yang tidak pernah berubah akan terus memberkati dan menolong kami. Dan sungguh kami boleh merasakan sampai hari ini, saat kami boleh memberi persembahan kami tidak kekurangan. Dan saat kami tidak memberi, kami juga tidak hidup dalam kelimpahan dan kekayaan. Karena Tuhan lebih mengetahui setiap kebutuhan, keperluan kami Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Dan kami serahkanlah Bapa, semua jemaat-jemaat Tuhan sehat, kuatkan mereka sepanjang minggu ke depan untuk mereka kembali berjuang, berusaha memenuhi kehidupan mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati mereka. Ada Ibu Santoso, ada Ibu Sindong, ada keluarga Bapak Sur dan Ibu yang juga mereka kadangkala Tuhan dapat beribadah, namun kadangkala mereka dalam kekurangan, dalam kelemahannya Bapak. Olehnya Tuhan berkatilah, dan ada berapa mereka yang tidak dapat lagi beribadah karena kekuatan mereka yang sudah berkurang. Tuhan Yesus berkatilah mereka Bapa, berikanlah damai sejahtera-Mu dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang juga bergumul untuk kesehatan mereka Bapa. Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk Cilani, kami berdoa untuk anak kami Brian, kami berdoa untuk Jerry Setia Budi, dan biarlah Tuhan menolong mereka. Tuhan sehat kuatkan. Kami berdoa untuk Bapak Simon, kami berdoa untuk Ibu Sri Konconowati. Kami bawa masing-masing Tuhan jemaat-jemaat-Mu. Mungkin ada mereka yang tidak dapat menyampaikan, mereka mengalami juga pergumulan untuk kesehatan. Kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan sehat kuatkan mereka Bapa. Bapa di sorga, kami juga bersyukur Tuhan untuk orang tua kami Bapak Ong. Tuhan telah tolong dalam operasi mata yang dialami. Dan kami bersyukur kedua mata telah boleh mengalami pemulihan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau terus berikan damai sejahtera-Mu. Terima kasih kesetiaan mereka untuk beribadah di tempat ini setiap sore. Dan boleh menjadi teladan bagaimana kehidupan orang tua ini. Anak-anak yang begitu taat mengantar orang tua mereka beribadah. Dan itulah Tuhan bukti bakti anak-anak
di mana mereka telah dibesarkan, mereka telah disekolahkan, dan mereka begitu setia mengantar orang tua yang kekasih. Biarlah kami sekalian Tuhan yang belum dapat mengantar orang tua kami untuk beribadah, Tuhan tolong kami Bapa. Kalau Tuhan sudah berkati, biarlah itu yang menjadi kesenangan bagi orang tua, menghantar mereka untuk beribadah. Olehnya Bapa, Engkau berkatilah setiap anak-anak, supaya mereka memberi waktu mereka menghantar orang tua untuk ada dalam rumah Tuhan, dalam sisa-sisa hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan itulah yang menjadi kesenangan dan sukacita atas hidup mereka Bapa. Bapa di dalam sorga, kami serahkanlah Tuhan setiap keluarga-keluarga jemaat-jemaat Tuhan. Dalam pergumulan-pergumulan mereka yang kami tidak pahami, yang kami tidak tahu. Tapi Tuhan mengetahui, Tuhan turun tangan. Engkau tengadakan tanganmu memberkati usaha-usaha mereka Bapa. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami percaya kalau masa-masa yang lalu, masa-masa yang sukar, Tuhan sudah pelihara, maka kami percaya Allah yang sama akan memelihara dan melimpahkan berkat bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang jauh terpisah. Tuhan berkati mereka. Ada keluarga Tobias, ada Dr. Elda, ada saudari Desi, ada saudara Dana, saudara Edwin, dan juga terima kasih ada anak kami Edgar bersama-sama beribadah. Anak kami Renaldi, anak kami Joan dan Floreno, anak kami Bella. Tuhan berkatilah mereka dalam kehidupan, dalam pribadi dan rumah tangga, dalam pekerjaan, pergumulan-pergumulan tentu yang mereka jalani yang juga kami tidak mengetahui. Namun kami bawa kepada Tuhan, Engkaulah pertolongan mereka Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang harus melakukan perjalanan ke luar kota setiap minggunya. Ada keluarga, ada Bapak Robert, ada Bapak Erwin, ada Bapak Ucok, ada Stephen Theophilus, dan mungkin ada yang lain yang kami tidak tahu Tuhan. Tuhan berkati mereka, lindungi, jagai mereka Bapak, pergi dalam perjalanan, dan Tuhan kembalikan mereka setiap minggunya, tengah-tengah keluarga dengan keadaan diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami serahkanlah Tuhan semua pergumulan kami dalam pelayanan Tuhan di tempat ini, di mana ada kerinduan kami menggantikan kendaraan, kami terus berdoa karena ada orang-orang yang terus memberkati. Tuhan juga terus sediakanlah. Kami tahu waktu Tuhan yang indah, kapanpun itu Tuhan, kami tetap berdoa, maka Tuhan akan sediakan semuanya. Berkati seluruh ibadah kami sepanjang minggu ini, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, berikanlah selalu kerinduan kami ada dalam rumah Tuhan untuk beribadah dan melayani. Kalau Tuhan masih beri kesempatan kepada kami, Tuhan biarlah kami pergunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di sorga, kami akan siap dengar firman-Mu. Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berkati bangsa ini, berkati aparat keamanan, dan biarlah kota ini pun diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian seperti mentari. Siapkan hati kita untuk mendengar firman, sehingga kehadiran kita pagi ini tidak sia-sia, tapi kita mengalami hadirat Tuhan akan memberkati, menyegarkan jiwa kita untuk menjalani sepanjang minggu ke depan, minggu yang kita tidak pernah tahu. Dan sekejap Tuhan buat segala sesuatu akan mencengangkan kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Tapi marilah firman itu akan menjadi penolong kita. Seperti mentari yang bersinar. Seperti itulah kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru
Demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Amin. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau bawa Seperti untuk diselidiki oleh Tuhan. tingginya Inilah hati kami bawa di hadirat-Mu Tuhan. Engkau hadir memberkati kami semua. Berkati dan urapi hamba-Mu Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa merampas berkat firman Allah, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Namun kami siapkan hati kami, hidup kami Tuhan. Hanya Engkau pengharapan kami. Hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami sekalian. dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Amin. Haleluya. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari. Kasih-Mu, Amin. lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih atas cinta-Mu. Amin. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Amin. Kiranya kita telah mengalami yang namanya kasih Tuhan, ya, cinta Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, kita masih dalam minggu-minggu Prapaskah. Menarik untuk memperhatikan sekarang saudara-saudara sekalian dalam kita akan menghadapi
masa raya Jumat Agung atau Jumat Getsemani, Jumat Agung dan juga Paskah. Sekarang lagi ada satu film yang cukup lagi terkenal ya, The Last apa namanya itu? Supper, ya, The Last Supper, perjamuan terakhir. Udah ada yang nonton? Udah ya, udah yang nonton ya. Itu film katanya bagus. Saya tidak melihat filmnya, tapi saya cuma melihat respon dari film itu. Ada banyak pendeta-pendeta yang nonton, saudara sekalian, memberikan respon-respon yang baik begitu. Oh, filmnya bagus dan sebagainya. Film ini menjadi indah. Saya baca sutradaranya membuat film ini. Film ini sebenarnya beda dengan The Passion ya. The Passion itu kan lebih kepada Yesus yang dicambuk dan sebagainya. Tetapi The Last Supper ini berbicara tentang perjamuan terakhir di antara para murid dan Yesus gitu. Jadi sorotannya adalah lebih kepada bagaimana pengkhianatan yang dilakukan oleh para murid di dalam perjamuan makan itu. Jadi menarik cerita saudara-saudara sekalian. Saya coba lihat respon tuh saudara-saudara sekalian. Menarik, ada banyak orang bilang filmnya bagus dan sebagainya. Saya berharap saudara punya respon yang baik untuk itu. Tidak hanya enak masuk bioskopnya, 22 ya, 21 ya. Soundnya bagus gitu ya. Tapi harus ada respon yang baik. Waktu saya nonton film The Last Supper ini, saya berharap sebenarnya film ini bisa membuat orang-orang percaya, saudara dan saya, menjadi lebih mengasihi Tuhan. Gitu. Jadi jangan rugi saudara sekalian. Berapa harga tiketnya tuh? 50.000, berapa? Hah? Berapa? 50? 40? Ada 40, ada 50. Yang nontonnya di sini ada murah 30. Di Korops. Ya? Saya berharapnya ini menjadi menarik gitu loh. Jadi waktu saudara nonton, saudara udah bayar 50.000, 40.000, saudara dapat apa dari itu? Gitu. Itu yang penting. The Last Supper kiranya ini memberikan kita untuk hidup berubah gitu loh. Untuk hidup benar-benar kita mengalami, bukan asik nonton filmnya, tapi sebenarnya kita mengalami lawatan Tuhan lewat film kita tonton gitu. Perlu respon. Mari saudara-saudara sekalian, saya mau berbicara tentang respon kekristenan terhadap kesengsaraan atau penderitaan Yesus. Bagaimana respon kekristenan? Bagaimana respon saudara dan saya? Kita akan melihat, saya akan mengambil 3 orang ya yang menjadi respon mereka, bagaimana mengalami dan melihat penderitaan itu dalam kehidupan mereka masing-masing. Coba kita lihat satu bagian firman Tuhan. Yohanes 12 1-8. Sudah dapat? Baik. Dibilang 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu menyakiti Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak ke rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu ada padamu." Nah, Bapak Ibu berkata oleh Tuhan, kalau kita belajar dalam minggu-minggu prapaskah ini saudara-saudara, kita coba merenungkan di mana sebenarnya gini. Saudara dan saya, kita ini diajak untuk kembali menghayati, jelas ya, merespon bagaimana sengsara Tuhan Yesus dalam sebuah karya penebusan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ini perenungannya. Ya. Kita tahu saudara-saudara, kalau kita merenungkan, maka kita belajar bagaimana Alkitab bilang ya bahwa saudara dan saya dalam karya penebusan itu dibilang gini, kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, Alkitab bilang, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus sendiri. Jadi saudara bisa membayangkan inilah karya penebusan gitu loh. Jadi kalau saudara nonton film The Last Supper itu, apa yang saudara bisa dari itu gitu loh sebenarnya.
Kalau saudara kita kembali merenungkan, kita ada sehari ini, kita bisa beribadah. Dan lebih daripada kita bisa terima keselamatan. Bisa bayangkan itu. Yang Alkitab kita yang Daud katakan yang tergantung pada ketaatan imanmu kepada Tuhan. Kita terima keselamatan pada ketaatan kita kepada Kristus, itu karena Kristus. Nah ini perenungannya itu. Sehingga saudara berkat oleh Tuhan, kalau kita bisa melihat ini, maka bagaimana kita bisa menjadi hidup ini sebenarnya? Bagaimana kita bisa dapat merespon kehidupan ini? Apakah kita menjadi orang yang kalah sebelum perang? Yang saya katakan tadi, hari ini negara nggak baik-baik saja. Semua negara mengalami guncangan dengan kebijakan daripada Trump. Indonesia berimbas, pasti berimbas, karena dari daftar yang ditunjukkan Trump tuh Indonesia nomor 6 saudara sekalian. Iya tuh. Dia bilang ini, wah ini nggak benar nih, ya kan? Kalau Indonesia mengenakan pajak barang Amerika 68%, dia bilang. Kita dibohong-bohong ini. Sekarang dia bilang kalau Indonesia jual barang juga kita akan kenakan 32%. Ini resikonya besar. Ya kan? Bidang padat karya habis. Ini menjadi sesuatu yang dilema saudara sekalian. Dan ini kondisinya. Lalu gimana kita menghadapi itu? Ini penderitaan. Menderita mayor, menderita. Luar biasa. Sulit sekali. Dan ini penderitaan. Dan saya mau mengatakan, dan inilah yang sudah dihadapi oleh Yesus ribuan tahun yang lalu saudara-saudara sekalian. Bagaimana dia mengalami penderitaan itu. Dan penting bagi kita, bagaimana kita merespon penderitaan itu dalam kekristenan kita. Yesus sebagai manusia, bagaimana dia merespon penderitaan yang akan dialaminya saudara-saudara sekalian. Dan kita belajar dari Yesus sebagai guru agung kita. Mari kita belajar yang pertama saudara sekalian. Bagaimana kita melihat respon Yesus terhadap penderitaan yang dia tahu, dia akan melalui penderitaan itu. Ayat yang pertama. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kalau saudara baca ayat pertama ini saudaraku, perhatikan Alkitabnya. Maka dari pembacaan ini kita melihat saudara-saudaraku bagaimana ini sebuah pembuktian, sebuah respon, kesiapan atau kerelaan Yesus menghadapi dan menjalani penderitaan, bahkan mati bagi saudara dan saya. Buktinya apa? Kalau dia merespon itu dengan baik saudaraku, dengan penuh kerelaan dan penuh kesiapan. Yang pertama kalau saudara baca ayat 1 tadi, dikatakan saudaraku pada saat dia tiba di Betania dan hendak menuju Yerusalem. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Jadi saudara berkata oleh Tuhan, kehadiran Yesus datang ke Betania dan hendak menuju Yerusalem saudara-saudaraku, ini adalah hal yang membuktikan tentang kesiapan Yesus untuk menghadapi penderitaan. Yesus pada saat itu jadi wanted saudara sekalian, dia orang dicari-cari. Artinya pada waktu pola pikir sederhananya, pada waktu kita bicara, kita orang dicari-cari, kita akan lari. Kalau saudara dikejar-kejar debt collector, pas saudara bilang, oh ya ini saya datang ke debt collector, kan enggak dong. Kalau bisa kita menghindar. Ternyata telepon bila perlu gak usah dipasang. Kalaupun diangkat bilang, yo saya enggak ada. Nggak ada nih, saya enggak ada. Bilang saya pergi. Padahal kita di situ tuh. Pas diangkat, cari siapa? Oh Pak Erwin. Oh jangan, saya enggak ada. Bilang saya enggak ada. Ini logika berpikirnya seperti itu enggak? Kita menghindar. Tapi kedatangan Yesus ke Betania menuju Yerusalem membuktikan kesiapannya, logika berpikirnya, ngapain Yesus ke sana? Harusnya Yesus tahu, Yesus sadar bahwa dia menjadi seorang yang sedang dicari-cari tokoh-tokoh Yahudi dan semua diperintahkan untuk menangkap Yesus pada waktu itu. Harusnya Yesus lari dong. Ngapain dia pergi dekat-dekat ke Yerusalem? Nah ini saya katakan bukti kesiapan Yesus karena apa saudara-saudaraku? Karena dari Betania ke Yerusalem itu Alkitab bilang itu berjarak 3 mil. Dihitung dengan kilometer kira-kira lebih kurang 4 kilometer. Dia sudah akan penuh tiba di Yerusalem. Nah ini saya katakan. Jadi bagaimana respon Yesus? Dia siap, dia rela. Bahkan dia mau menanggung penderitaan itu saudaraku dengan pembuktiannya apa? Dia datang ke Betania dan hendak menuju Yerusalem. Yang kedua saudara-saudara sekalian, Alkitab bilang gini, 6 hari sebelum Paskah. Pertanyaannya adalah, mengapa 6 hari sebelum Paskah
Yesus mendekati Yerusalem. Gitu loh. Kenapa 6 hari sebelum Paskah? Kenapa tidak 10 hari sebelum Paskah? Kenapa 1 bulan sebelum Paskah, saudara sekalian? Tapi Alkitab bilang 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Saudara berkata oleh Tuhan, 6 hari sebelum Paskah mendekati Yerusalem, Yesus memberi kesempatan supaya Yudas itu punya waktu untuk mengkhianati Yesus. Saudara bisa bayangkan. Yesus sudah tahu nih, dia akan mengkhianati Yudas nih, tapi dia tidak menghukum Yudas, dia tidak membiarkan, tidak merespon apa Yudas mau lakukan untuk dia. Bahkan saudara-saudara sekalian, dia datang saudaraku dalam Paskah supaya apa? Supaya Yudas ini punya sesuatu yang luar biasa untuk bicara, untuk jual Yesus dan sebagainya, untuk mengkhianati dia. Jadi dua dari pembuktian ini saudara-saudaraku saya mau katakan, ini menunjukkan tentang sebuah respon Yesus. Bahwa dia siap, dia tidak mundur, dia tidak pernah takut mengalami penderitaan. Nah, saya mau katakan kepada kita saudara sekalian, ini harus kita lakukan. Menarik menjadi makna rohaninya adalah bahwa kalau hari ini saudara sedang dan saya menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan, menghadapi pergumulan, saya katakan pada saat itu ribuan tahun yang lalu Yesus menghadapi itu sebagai seorang manusia. Dia nggak pernah mundur menghadapi tantangan. Dia nggak pernah mundur menghadapi penderitaan. Dan saya mau katakan hari ini, kalau saudara sedang menghadapi penderitaan hari ini, kesulitan, sakit mungkin dan sebagainya, maka respon kita adalah belajar dari Yesus, tidak pernah mundur dengan penderitaan. Amin. Siap? Cuma Ibu Sugiontus yang jawab tiap hari. Siap? Siap ya. Baik. Itu respon Yesus. Nah, ayat yang kedua. Lalu Yesus tiba di situ saudara-saudaraku, maka apa yang terjadi? Alkitab bilang pada waktu Yesus tiba di situ saudara-saudara sekalian di Betania itu, maka ternyata di situ diadakan sebuah perjamuan untuk Yesus. Dan saya mau katakan bahwa ini dilakukan oleh siapa? Perjamuan ini, pesta ini oleh siapa? Jelas 3 sahabatnya itu, Maria, Marta, dan Lazarus. Dikatakan, di situ kan perjamuan melayani dia. Marta menjadi seorang yang turut makan bersama dengan adalah Lazarus. Nanti Yohanes 11, sore kita bicara nanti Yohanes 11. Kita bicara Yohanes 12 dulu hari ini. Saudara bisa membayangkan, kita lihat pada bagian itu. Nah, respon yang kedua yang mau kita lihat tokohnya adalah siapa? Maria. Bagaimana respon Maria saudara-saudara sekalian? Maka kita belajar. Yang kedua respon Maria, ayat ketiga dibilang gini. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni mahal harganya, lalu minyak kayu Yesus menyekai dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bapak berkata oleh Tuhan, apa yang dilakukan Maria? Alkitab bilang, waktu Yesus ada di situ, maka dikatakan Maria meminyaki kaki Yesus. Kata meminyaki dengan bahasa aslinya disebut dengan eliepsin, itu artinya adalah menuangkan dengan minyak. Jadi meminyaki itu bukan sekedar meminyaki seperti itu, tapi dia tuangkan dan dia oles di kaki Yesus. Menuangkan dengan minyak, yang jelas adalah minyak yang harum, parfum yang harum. Yang dikatakan adalah minyak apa? Narwastu. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita tarik sedikit ke belakang. Dalam konteks kebudayaan Palestina, saudaraku, pada waktu itu maka dikatakan minyak narwastu ini tidak hanya langka, tetapi minyak narwastu inilah minyak yang amat dan sangat mahal. Apalagi kalau dia minyak yang murni. Pada zaman itu dikatakan harga minyak narwastu ini saudara-saudara sekalian dikatakan adalah gaji selama 1 tahun. Itu harga minyak narwastu. Kita konversi. Hari ini berapa UMK-nya Surabaya? Oke, nggak ada pegawai negeri ya, semua pengusaha kayaknya nih. Udah nggak tahu UMK-nya. Berapa? 4 juta? 5 juta? Oke, 4,7 ya kita ya. Buatlah kita bulatkan 5 juta. 1 tahun berapa itu? 60 juta. Harga minyak narwastu
Itu 60 juta. 60 juta. Saudara bisa bayangkan mahalnya harga minyak ini. 60 juta. Dan pada zaman itu dalam kebudayaan Palestina, karena dia sangat mahal, maka minyak ini hanya dipakai oleh wanita-wanita kaya. Pejabat-pejabat. Jadi saudara bangga kalau saudara punya harga minyak wangi 30 juta, saudara orang kaya. Amin. Ada punya minyak wangi 30 juta harganya? Kalau kita harga yang 5.000, 15.000 ya. Ya kan? Ada harga minyak 20 juta? Bangga, saudara orang kaya. Karena saudara harganya ini 60 juta. Dan sangat lazim kalau itu hanya dipakai oleh wanita-wanita kaya, oleh para pejabat pada zaman itu saudara sekalian. Karena minyak sangat mahal. Dan juga saudara-saudaraku, minyak itu bisa dipergunakan pada saat wanita-wanita pada saat itu mau menikah. Waduh, 6 juta kita mau semprot di badan kita menikah, lebih baik undang orang ya. Saudara sekalian, ya enggak? 60 juta lumayan. Ini dipergunakan. Ya. Lalu semakin bagusnya, maka dia juga dipergunakan sebagai campuran untuk namanya campuran untuk membuat minuman anggur. Dan itu dicampur dengan sesuatu ini dan biasanya itu minuman itu diberikan kepada para pejabat. Jadi luar biasa saudara sekalian. Dan coba kita lihat apa yang dilakukan. Dikatakan Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Saya enggak lihat di situ mahalnya. Tapi saya coba melihat saudara-saudaraku apa yang luar biasa dari Maria. Perhatikan ayat 3 itu. Saya tidak melihat minyak narwastu murni yang mahal. Saya enggak lihat itu. It's okay mahal. Tapi yang luar biasa adalah saudara-saudaraku, Maria meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Ini yang luar biasa. Jadi jangan lihat minyaknya yang mahal. Tapi lihat bagaimana Maria menyekanya dengan rambutnya. Kenapa luar biasa? Dalam tradisi Yahudi saudara-saudara sekalian, maka diharuskan semua wanita harus menutupi kepalanya dengan kerudung atau sal. Jadi kalau saudara pergi wilayah ke Palestina sana sekarang, maka semua orang pakai kerudung. Dan Maria pakai itu saudara sekalian. Tetapi Alkitab bilang, dia menyeka dengan rambutnya. Artinya apa? Artinya dia membuka kerudungnya. Dan dia mulai mengoleskan rambutnya untuk memijaki kaki Yesus. Ini yang luar biasa. Bukan harga minyak narwastunya, tapi melepaskan kerudungnya, melepaskan sal di rambutnya dan menyeka kaki Yesus. Itu yang luar biasa. Karena apa? Karena pada wanita yang melepaskan kerudungnya, maka itu adalah merupakan sebuah kehinaan bagi dirinya. Jadi saya nggak lihat minyaknya. Jadi nggak boleh saudara sekalian orang lepas kerudungnya, salnya. Tapi waktu Maria melakukan itu saudara-saudaraku, itu merupakan sebuah kehinaan. Secara manusia dia dihina. Secara manusia dia nggak punya harga diri karena melepaskan itunya. Karena mahkota itu dikatakan karena rambut telah merupakan mahkota pada zaman itu. Tapi kita melihat Maria melepaskan itu dan menyekanya dengan rambutnya. Pertanyaan yang menarik, kenapa harus dengan rambut? Kenapa dengan rambut? Kenapa dia nggak pakai salnya saja, turunnya dipakai lalu lap selesai itu. Kalau sudah pergi urut di mana itu Ibu Noni? Noni dia apa itu ya? Atom ya? Itu kan bisa pakai handuk di ya. Itu Ibu Noni ada Ibu Noni itu. Kayak dilaweh itu. Ya kan nggak ada tukang urut tuh bilang, udah Pak ya saya seka dengan rambut saya, gini-gini kepalanya di badan kita, kan nggak mungkin. Ya enggak. Pernah nggak sudah diurut gitu? Lalu dia nggak pakai handuk, kasih tapi kepala gini rambutnya. Yo, udah ya, yo Bu, kan nggak mungkin. Pertanyaannya, kenapa harus dengan rambut? Kenapa nggak pakai kerudungnya? Kenapa nggak pakai salnya?
Atau kenapa tidak pakai lengan bawahnya mengusap kaki Yesus? Maria menyekanya dengan rambutnya, artinya apa? Pertama, Maria meletakkan harga dirinya di tempat yang paling rendah. Maria tidak melihat harga diri menjadi sesuatu yang lebih penting, lebih berharga dibandingkan Yesus. Maka dia sekah dengan rambutnya. Saudara berkati oleh Tuhan, belajar untuk hal ini. Ada banyak orang Kristen mudah tersinggung, benar enggak? Kenapa tersinggung? Karena merasa harga dirinya diinjak-injak. Banyak orang Kristen ini, saudaraku, merasa harganya disepelekan. Banyak orang Kristen waktu khotbah menegurnya, maka dia merasa harga dirinya diinjak-injak, membuat dia gak mau lagi beribadah. Dia merasa bahwa harga diri segala sesuatu. Oh nanti dulu mayor, gak bisa tuh. Teman kerja saya gak beres tuh. Dia menjatuhkan harga diri saya, nanti itu gak bener. Oh si AB itu gak bener tuh. Harga diri saya diinjak-injak sama dia. Dan ini kekristenan kita, saudara sekalian. Harga diri kita lebih daripada Yesus. Kita merasa harga diri kita lebih hebat. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak pernah merespon tentang itu menjadi lebih baik. Ya enggak? Kalau lihat orang yang kaya, kita rasa mau kaya juga. Kita bisa bayangkan, kalau Yesus menempatkan harga dirinya, dan ia tidak mau menerima penderitaan itu, maka saya mau bilang, saudara dan saya tidak pernah terima yang namanya anugerah keselamatan. Kalau Yesus mau merendahkan dirinya, maka saudara berkati oleh Tuhan, mari hari ini belajar untuk kita merendahkan diri kita. Berkali-kali saya katakan dalam khotbah PD, melayani adalah sebuah harga yang luar biasa yang Tuhan beri bagi kita. Melayani adalah penghormatan yang kita beri kepada Tuhan. Melayani adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Siapa sih saudara dan saya? Siapa kita ini? Kalau Tuhan mau kasih kepercayaan bagi kita untuk melayani, siapa kita sebenarnya? Wong kita bisa selamat karena Yesus kok. Kenapa kita harus menjaga harga diri kita? Oh nanti loh, saya kalau main ini nggak bisa dong. Sama si itu saya nggak pas ini kayaknya. Kok kalau itu saya yang pimpinnya harus yang ini. Kalau yang ini pimpinnya nanti jarinya agak 5-5. Oh nggak bisa dong. Kalau saya yang main, yang pimpin harus singernya yang suaranya itu kayak Pak Yohanes, bob gitu misalnya kan. Harus gitu dong. Kita merasa bahwa pelayanan kita menunjukkan harga diri. Jangan dulu, saya stop dong, saya nggak mau melayani dulu, saya sibuk. Kerjaan saya banyak nih. Kita merasa harga diri kita ukur dengan uang. Maria tidak hanya keluar uang 80 juta, 60 juta. Lebih daripada itu, dia menyeka dengan rambutnya. Waktu dia buka, orang bilang, orang bilang, terhina kamu Maria, membuka kerudung. Maria bilang, tidak penting bagi saya, mau kau hina apapun, tidak penting. Yesus lebih utama bagi hidup saya. Yang kedua, kenapa dia menyeka dengan rambutnya? Maria menghormati Yesus dengan ungkapan kasihnya. Dia melepaskan, dia mengasihi Yesus. Dia mau berkorban dan penyembahan yang benar kepada Yesus. Dan ini Maria lakukan, saudara sekalian. Dia lakukan itu sebagai wujud bagaimana dia bisa mengorbankan, mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Harga 80 juta soal nanti, tidak penting itu. Yang penting saya mau berkorban dan mau membuat penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Melayani dan beribadah, itu gak bisa main-main, saudara sekalian. Gak bisa. Karena apa? Kita sedang masuk dalam penyembahan kepada Yesus. Harus berkorban. Beri persembahan perpuluhan, persembahan mingguan. Ya harus kasih. Walaupun sekarang banyak tuh di YouTube dan sebagainya. Saya gak mau dengar itu. Oh enggak, perpuluhan enggak ada. Dan saya mau katakan, orang yang mengasihi Tuhan, dia enggak bilang itu penting perpuluhan tidak. Tapi orang yang mengasihi Tuhan,
belajar dari Maria, berkorban dan menyembah kepada Tuhan. Menyeka dengan rambutnya. Maria melihat bahwa Yesus adalah segala-galanya. Bahkan melebihi harta yang mahal yang dimilikinya, melebihi harga minyak narwastu, sehingga dia menyeka dengan rambutnya. Karena apa? Tuhan adalah segala-galanya. Yesus segala-galanya bagi Maria. Mari saudara berkat itu kita belajar hari ini dari Maria. Sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Pertanyaannya itu. Oh bangga, mati dulu mayor, saya udah lama loh. 30 tahun, 40, 50 tahun, oke silahkan. Tapi pertanyaannya, sudahkah selama 60, 70, 80 tahun Yesus menjadi prioritas atas hidupmu? Apakah harta itu lebih segala-galanya pada Yesus bagi hidup kita? Saya akan terus mendorong tentang ibadah di gereja ini. Karena saya belajar evaluasi dalam pelayanan 6 tahun di tempat ini. Saya belum puas dengan kehadiran orang beribadah di Koros 2 Surabaya. Maaf. Saudara akan dengar terus teriakan saya. Supaya saudara tekun untuk beribadah. Rajin untuk beribadah. Karena apa? Orang yang beribadah menempatkan Yesus segala-galanya dalam hidupnya. Tapi kan enggak. Bahwa harta lebih utus. Belum kita orang banyak pergi kemana-mana lupa beribadah. Terjadi enggak di gereja ini? Jawab. Ada enggak terjadi? Terjadi. Enggak usah malu-malu bilangnya, terjadi. Mari kita belajar. Respon dari Maria adalah dia menyatakan bahwa Yesus segala-galanya. Dia tidak melihat harga dirinya lebih utama. Tapi dia melihat Yesus yang lebih utama atas hidupnya. Orang yang ketiga, bagaimana responnya? Yudas Iskariot, ayat 4. Yuh, langsung udah ada ya. Kayaknya udah luar biasa ini. Tetapi Yudas, seorang dari murid Yesus, yang menekan dia berkata, ayat 5. Mengapa Yesus tidak engkau jual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? 6. Hal itu katanya bukan karena ia memberikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang yang disimpan dalam kasnya yang dipegangnya. Yudas Iskariot, bagaimana merespon tentang penderitaan Yesus? Yang pertama kita belajar dari ayat yang kelima. Ada kemunafikan. Mengapa Yesus tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang miskin? Saudara bisa melihat ayat ini saudara sekalian. Kalau saudara perhatikan ayat ini, maka Yudas sedang memiliki motif tersembunyi. Ya kan? Bukan sesuatu kebaikan, tetapi ingin menikmati hasil penjualan minyak narwastu itu. Dia bilang jual dong, kok dibuang-buang sih itu minyak? Jual dong, 300 dinar, kan lumayan tuh uangnya bisa dibagi-bagikan sosial lah orang miskin. Itu omongannya. Tapi perbuatan tidak seperti itu. Perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Kepura-puraan dalam bertindak. Dan inilah kemunafikan Yudas. Di mulutnya baik, tapi di hatinya enggak baik. Kekristenan, kemunafikan. Ada enggak itu? Ada. Saya enggak tahu. Oh iya mayor, ya, di belakang mayornya. Kapan mayor ini pindah sudah? Sabar. Kapan mayor ini berangkat dari Koros 2 Surabaya? Gitu. Depan, oh ya mayor. Oh bokor begini mayor. Oh pokoknya begini. Oh semua. Kemunafikan. Dan ini terdalam kekristenan kita, saudara sekalian. Banyak kita menjadi orang-orang yang munafik. Apa itu? Kepura-puraan. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan tindakan. Banyak. Manis di bibir, apa itunya? Lain di dompet apa? Lain di hati. Iya enggak? Bibirnya manis, lambemu. Apa tadi Pak Yohanes? Apa Pak Yohanes bilang? Tadi Pak Yohanes bahasa lambemu itu apa bagus dong? Lambemu ini lambemu gitu ya. Ada tadi bahasa itu lambemu itu bagus tuh. Ya, lambenya api gitu tuh.
Tapi atine oro api oro api itu. Dan ini banyak terjadi. Seperti Yudas. Oh iya harus begini. Oh jual aja begini. Tapi tidak punya sebuah ketulusan. Ada banyak kita juga beribadah dalam ibadah kemunafikan. Maaf saya katakan. Kita beribadah tidak dengan ketulusan. Kita beribadah karena kewajiban. Kita melayani karena kewajiban. Kita datang karena kewajiban kita. Tanpa sebuah ketulusan. Kalau minggu lalu mau katakan apa? Tidak mengasihi Tuhan. Jadi kita harus punya standarnya. Dasarnya mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan maka sebuah ketulusan dan bukan kemunafikan. Ya kan? Itu responnya. Lalu kedua responnya apa lagi? Ayat yang kelima. Ayat kelima masih, Ibu Helen. Ya kan? Kenapa? Mengapa? Ya kan? Yang kedua responnya apa? Protes. Ya kan? Waktu tuang itu dia mulai berdiri protes. Kenapa tuh? Kenapa kamu buang-buang miliar fastu itu? Jual dong, kasih orang miskin. Kan gitu. Karakternya protes. Ya kan? Protes saudara-saudara sekalian. Kita belajar bahwa bukankah hari-hari ini banyak orang-orang Kristen yang datang beribadah itu hanya melihat kekurangan orang lain. Maaf saya katakan. Sekarang soalnya di YouTube ya, wah gereja-gereja mulai hancur. Yang inilah ribut sama inilah, yang ambil jemaatnya lah, yang bilang gini menutup ini, wah rame nih. Gereja-gereja rame nih, saling protes sana protes ini, wah rame nih sekarang gereja-gereja yang hebat-hebat di Surabaya ini. Dalam hati saya, tetaplah keselamatan. Ya enggak? Tetaplah keselamatan. Iya toh? Banyak saudaraku, dia datang ibadah, datang gereja apa? Hanya melihat orang lain. Wah kurang bagus tuh pemain musiknya, wah kurang bagus tuh WL-nya, wah kurang bagus tuh ininya, wah ini. Semua protes, sana sini protes sana, protes sini. Enggak mau lihat dan introspeksi dirinya. Ini kekristenan seperti ini saudara sekalian. Dan ini sudah lakukan. 3. Ayat yang ke-6. Berperkan itu. Yang ketiga karakternya adalah pencuri. Yang pertama dia penuh dengan kemunafikan, orangnya suka protes. Yang ketiga dia pencuri. Apa artinya pencuri saudara sekalian? Saya mau bilang gini, pencuri itu artinya adalah orang yang mengambil barang atau benda yang bukan miliknya secara sengaja, itu pencuri. Yang kedua, arti pencuri itu apa? Orang yang mengambil yang bukan menjadi haknya secara sengaja, itu pencuri. Ya. Jadi Alkitab bilang, karena ia adalah seorang pencuri. Kalau saudara bicara tentang kata pencuri, maka perlu dipahami. Ada beberapa pengertian tentang kata pencuri dalam Alkitab. Coba buka 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua. Ya, kita mau belajar pada bagian ini. 1 Tesalonika 5 ayat kedua. Perhatikan ayat itu. Ya. Kamu tahu sendiri bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari, ya. Ada kata pencuri. Wahyu 16, coba lihat di situ. Wahyu 16 ayatnya yang ke-15. Ya. Ya. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Jadi ada berkata pencuri. Perhatikan ini ya. Dalam Tesalonika 5 ayat 2, Wahyu 16 ayat 5a, maka pengertian pencuri di sini adalah menggambarkan, menjelaskan tentang ketidaktahuan siapapun akan kedatangan Tuhan kembali. Artinya kedatangannya yang tiba-tiba. Jadi dalam Wahyu 1 Tesalonika 5:2, Wahyu 16:15a, maka kata pencuri itu bicara waktu. Paham ya? Waktu yang kita nggak pernah tahu kapan Tuhan datang. Kita kembali ke dalam Yohanes 12 ayat 6. Yohanes 12:6 dikatakan ia adalah seorang pencuri. Maka kata pencuri pada bagian ini saudara-saudaraku adalah sebuah kata yang disematkan
kepada Yudas Iskariot adalah merupakan apa? Ini karakter. Karakter, sifat atau kebiasaan. Ya. Kebiasaan. Dan ini karakter, jadi bukan waktu. Jadi saudara sekali 5 ayat 2, Wahyu 16:5a, Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang pencuri, alam kan seorang pencuri, maka ini bicara waktu kedatangan pernah tahu. Tapi kalau Yohanes dikatakan seperti seorang pencuri, ini karakter, ini kebiasaannya. Kenapa kebiasaan karakter? Dikatakan apa itu? Ia sering mengambil. Kata sering itu kebiasaan. Ya. Kata sering itu kebiasaan. Kata sering itu karakter. Kata sering itu sifat. Jadi kalau dikatakan ia seorang pencuri, maka karakternya, kebiasaannya, sifat dari Yudas Iskariot adalah seorang pencuri. Apa mau kita pelajari saudara sekalian sebelum menutup khotbah ini? Pencuri adalah orang yang mengambil yang bukan menjadi haknya secara sengaja. Introspeksi diri kita. Kalau saya katakan banyak orang Kristen menjadi pencuri, setuju enggak? Setuju enggak? Kalau saya mau katakan banyak orang Kristen punya karakter, kebiasaan menjadi seorang pencuri. Maaf saya katakan, dan ini terjadi. Apa yang kita curi? Waktunya Tuhan. Apa yang kita curi? Uangnya Tuhan. Ya enggak? Mengambil yang bukan menjadi haknya secara sengaja. Saudara dapat gaji, benar enggak? Kerja dapat uang enggak? Dapat uang. Siapa yang kasih? Tuhan yang kasih lihat pemimpinmu. Tuhan bilang, memberilah kepada saya sesuai dengan kerelaanmu. Waktu engkau tidak mau memberi kepada Tuhan, maka engkau seorang pencuri. Maaf saya bilang. Oh beribadah, waktunya tahu beribadah. Iya beribadah, jam sekian, iya jam sekian saya beribadah. Beribadah, iya beribadah. Waktu engkau tidak datang beribadah, maka engkau seorang pencuri. Maaf saya bilang itu saudara sekalian. Dan ini yang terjadi dengan karakter daripada Yudas. Ia sering, kita tahu loh, hari Minggu ibadah loh. Kita tahu loh kita harus melayani. Kita tahu loh kita harus memberikan persembahan. Tapi kita nggak lakukan. Dan itu karakter pencuri. Ada yang nggak makan di tempat ini? Ada yang makan 1 hari? Masih makan. Masih dikasih sama Tuhan kita makan. Bener nggak? Nggak ada yang nggak makan. Mungkin ya makannya 2 kali sehari ya, nggak apa-apa lah. Mungkin diet ya. Aduh saya kegemukan nih Mbak ya, kayaknya makannya 1 kali sehari, memang sulit uangnya mungkin ya. Tapi 1 kali lah, supaya diet dikit lah gitu ya. Mari belajar saudara sekalian. Saya mau tutup, mari kita renungkan hidup kita selama masa prapaskah ini. Bagaimana sikap dalam mengikuti Yesus? Adakah kita mau mengorbankan hidup kita, menghormati Yesus? Atau kita seperti Yudas? Renungkan itu. Renungkan itu saudara sekalian. Jangan pernah berhenti untuk mengajak seorang untuk terus tekun untuk beribadah kepada Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya kata Alkitab. Tuhan beri waktu kepada kita untuk bekerja, untuk mendapat upah. Ingat jugalah waktu untuk kau beribadah dan waktu engkau untuk memberi kepada Tuhan. Saya belajar menulis khotbah ini. Saya bilang ya, kadang juga saya Tuhan, kau udah capek, ngantuk, saya lupa juga berdoa gitu ya. Gitu, lupa baca firman juga. Ya minta ampun lah ya. Kalau tak kandidat waktu PD, waduh saya terlambat bangun nih, mau bison gitu ya. Dia khotbah hari PD, aduh dia minta ampun sama Tuhan. Karena apa? Karena itu kan waktunya Tuhan. Renungkan itu saudara sekalian. Ada sebuah puji mengatakan, kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untuk dapat melihat semua yang terbaik yang Tuhan buat bagi kita semuanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Maria menjadi orang yang sangat diberkati. Sangat diberkati saudara sekalian. Sekali saya katakan, bukan minyaknya yang mahal. Tuhan gak lihat persembahan yang kau berikan berapa besar. Enggak itu saudara sekalian. Tapi Tuhan mau lihat ketulusanmu untuk memberi kepada Tuhan. Dan kerelaanmu memberi kepada Tuhan. Tuhan gak lihat minyak yang dibeli mahal oleh Maria, enggak. Tapi Tuhan tersentuh hatinya. Pada waktu dia menanggalkan kerudungnya dan menyeka dengan rambutnya minyak narwastu di kaki Yesus. Itu yang sangat luar biasa. Saya baca ulang-ulang ayat itu, saya bilang Tuhan luar biasa. Luar biasa. Pertama saya lihat minyak itu saudara sekalian. Terus saya baca dan saya baca ayat itu. Dan saya lihat luar biasa. Siapa yang mau harga dirinya direndahkan? Gak ada yang mau saudara sekalian. Tapi Maria melakukan itu. Kau Bapa mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru. Hati yang Baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang selama hidupku, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Hari ini saya mau di minggu pertama di bulan ini mengintrospeksi diri kita saudara sekalian. Kita akan masuk dalam masa-masa raya Jumat Agung, Paskah dan sebagainya. Ada bangku anugerah kalau engkau mau berdoa hari ini. Berdoalah untuk apapun yang doakan. Saya hanya mau saudara berdoa saja hari ini. Berdoa kepada Tuhan. Belajar untuk melihat penderitaan Tuhan atas hidup kita. Berdoalah kepada Tuhan. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Ada bangku anugerah. Berdoalah kepada Tuhan. Minta hari ini supaya kita punya ketulusan. Jauhkan kemunafikan dari diri kita. Jangan kita menjadi orang yang pencuri, mengambil yang bukan hak kita saudara sekalian. Apa yang Tuhan beri sampai ada sebuah hak Tuhan bagi kita. Kita perlu memperbaiki panggilan kita. Kita perlu memperbaiki doa-doa kita. Pengikutan kita kepada Tuhan. Dan saya mau hari ini saudara ambil waktu itu. Sebelum kita akan masuk dalam Jumat Agung dan Paskah, perlu kesiapan hatimu hari ini. Berdoalah kepada Tuhan, minta ampun mungkin, minta kekuatan, minta pertolongan apapun. Berdoalah kepada Tuhan. Kita ulangi pujiannya sekali lagi. Ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan hari ini. Silahkan. Ada bangku anugerah, silahkan. Saya gak memaksa saudara-saudara sekalian. Tapi kalau hari ini saudara di zaman Roh Kudus mau berdoa, lakukan itu.
Berdoalah kepada Tuhan. Amin. Kuasa-Mu Memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Ku, Bapa dan Raja Agung. Mari kita coba merenungkan hari ini hidup kita, saudara sekalian. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang berpura-pura dalam pelayanan dan ibadah kita kepada Tuhan? Ada kor nomor 195, nyanyian nomor 195 dalam buku nyanyian kita. Tuhan bimbing hidupku. Kita mau Tuhan bimbing kita hari ini. Berdoalah kepada Tuhan. Saya nggak minta banyak untuk engkau hari ini. Engkau harus dijamah oleh Tuhan hari ini. Kalau engkau masih menjadi orang yang mengambil yang bukan menjadi hakmu, kau perlu minta bimbingan Tuhan. Kau perlu minta pertolongan Tuhan. Berdoalah. 195 kita nyanyikan pujian ini. Tuhan bimbing hidup kami Bapa. Kita mau hari ini dalam suasana doa ini berdoa kepada Tuhan. Minta kekuatan Tuhan hari ini. Biarkanlah hari ini Tuhan yang berbicara bagimu. Jangan keraskan hatimu hari ini. Semua yang kau terima hari inilah karena pemberian Tuhan. Kenapa engkau gak mau memberi kepada Tuhan, memberi hidupmu? Bukankah kita menjadi orang yang egois untuk ini? Kenapa kita gak mau ibadah? Kenapa kita gak mau melayani Tuhan? Bukankah hidup inilah haknya Tuhan? Bukankah pemberian Tuhan atas hidup kita? Renungkan itu saudara sekalian. Saya minta di Roh Kudus Tuhan menjamah hidupmu hari ini. Menjamah hatimu. Tuhan bimbing hidupku, jangan sampai tersesat. Tinggal dalam kasih-Mu, aku tetap selamat. Tuhan, Tuhan, amin. Tuhan, amin. Bimbinglah terus jalan hidupku. Ku berharap, amin, pimpinan-Mu padaku Tuhan. Katakan sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus, amin. Tuhan, bimbinglah
terus jalani hidupku. Ku berharap selalu pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama, Yesus, minta dalam doamu hari ini supaya Tuhan bimbing kita. Yesus, Tuhan, bimbing kami Tuhan. Bimbing jalan hidup kami Bapa. Ku berharap selalu pimpinanmu pada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya hari ini, di Minggu Prapaskah ini Bapa, kami semakin diingatkan oleh Tuhan. Yesus mau menderita bagi kami, untuk kami terima anugerah keselamatan. Kiranya kami merespon setiap penderitaan Yesus, untuk selalu kami menghormati Tuhan. Tidak melihat harga diri kami lebih penting daripada Yesus. Kami tidak melihat bahwa pekerjaan, kekayaan lebih daripada Yesus. Ajar kami Tuhan, supaya kami terus berjalan di dalam pimpinan Engkau. Bimbing kami Bapa. Bimbing kami Yesus. Ampuni kami kalau kami penuh dengan kemunafikan dalam kami melayani, dalam beribadah kepada Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami menjadi orang-orang yang terlalu banyak memprotes Tuhan. Ampuni kami kalau kami menjadi seorang pencuri dalam tanda kutip yang mengambil yang bukan menjadi hak kami. Ampuni Tuhan supaya kami dipulihkan, supaya kami diberkati. Ampuni Tuhan kalau kami mengambil hak Tuhan. Sadarkan kami bahwa semua yang kami terima adalah pemberian Tuhan. Ajar kami untuk memberi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap doa yang dinaikkan oleh jemaat-jemaat-Mu hari ini, di bangku anugerah, tempat mereka masing-masing, kiranya didengar oleh Tuhan dan pulihkan mereka. Terima kasih untuk semuanya. Kami hamba yang sudah melayani, Tuhan berkati kami. Kami yang melayani semua hari, apapun bagian kami, Tuhan juga berkati kami. Terpujilah Tuhanlah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah bersyukur, haleluya. Amin. Mari Pak Yurito, silakan. Haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Pagi. Ya, terima kasih kepada kedua hamba Tuhan yang sudah memimpin dan sekaligus menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan didukung dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian sebentar ada yang mau ngambil pesanan PO bisa ke belakang. Dan yang terpenting adalah minggu depan adalah minggu yang kedua. Bu Sri bertugas ya. Minggu kedua makan sukarela ya. Kemudian dalam rangkaian ibadah Paskah itu pada tanggal 17 itu sejam Getsemane ya. Jadi pada pukul 6 sore. Kemudian Jumat Agung pada pukul 9 pagi disertai dengan persembahan sampul sehari di bawah salib ya. Kemudian Paskahnya pada tanggal 20 itu pada pukul 5 pagi ya. 5 pagi ya. Saya ulangi terus 5 pagi, jangan sampai jam 6, nanti tinggal setengah jam paling. 5 pagi dan 5 sorenya adalah ibadah Paskah dalam tebusan. Kemudian pada Paskah sekolah minggu, saya rasa masing-masing sektor akan melakukan pada jam-jam yang sudah ditentukan. Sebentar ada ibadah sekolah minggu dan jangan lupa sore adalah ibadah tebusan. Dan kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa. Saya rasa itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, berkat oleh Tuhan, ibadah kita sudah normal semua, berjalan seperti biasa. Semua sudah mulai aktif bekerja lagi.
Dan saya berdoa supaya saudara tetap semangat dalam bekerja, apapun dihadapi, tetaplah yakin dan percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu akan menolong kita untuk memberkati kita menghadapi tantangan demi tantangan dalam kehidupan ini. Tetap semangat, jangan pernah mundur dalam menghadapi pun juga. Yang berulang tahun pada minggu ini saudara-saudaraku ada Irlin tanggal 6, lalu ada Solien tanggal 9, lalu ada Andri Setiawan, ini suami daripada Ibu Deborah tanggal 10, lalu ada Regina pada tanggal 12. Itu yang berulang tahun pada minggu ini saudara-saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara yang berulang tahun. Baik, saudara berkati oleh Tuhan, minggu depan kita baru bagi itu namanya amplop persembahan derma teritorial atau persembahan salib itu ya. Jadi kita akan bagi minggu depan saudara-saudara sekalian, yaitu di bawah nanti pada tanggal hari Jumat ya, Jumat Agung. Lalu pada ibadah Paskah juga nanti saya umumkan lebih awal saja. Ibadah Paskah itu nanti jam 5 pagi Pak, betul ya? Jam 5 pagi, nanti di situ ada penggalangan dana dari anak sekolah minggu ya Pak Budi ya. Ada lelang suara gitu istilahnya ya. Jadi hari Minggu tanggal apa itu hari Paskah itu. Jadi saya bayangkan anak-anak bangun nih jam 4 pagi nih, jam 5 pagi mereka datang. Waktu mereka nyanyi nanti tolong dibantu ya. Tolong dibantu, kasihan mereka, capek-capek mereka datang itu ya. Jadi nanti ada penggalangan dana juga pada hari itu ya. Terus semangat jalani hidup ini saudara-saudara sekalian. Pada bulan April kita akan persiapkan semua kegiatan-kegiatan kita untuk anak-anak muda, ada Tomdip dan Retreat. Terus dikerjakan untuk pada bulan Mei. Lalu ada juga tekap akan dilaksanakan pada bulan September, IKN pada bulan Oktober itu untuk kaum wanita. Nah, sekolah minggu juga bulan 5 kalau tidak salah, yang kita akan bicarakan lagi untuk outing ya. Dan Paskah jangan lupa juga ibadah apa itu Ibu? Ibadah Padang ya. Ibu Elsa akan mencari tempat, kalau ada kasih masukan silakan masukkan kepada Ibu Elsa saja ya. Kasih masukan kalau ada tempat yang bagus, yang dekat dan terjangkau dengan harga dan mobil ya, yang jangan mahal-mahal ya. Saya rasa itu aja saudara-saudara sekalian. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan kau tadi Yesus Tuhan. Lalu kita terima doa berkat. Bimbinglah terus jalan hidupku. Kasih naik tonnya sedikit. Kasih naik. Jangan ada tadi. Kasih naik sedikit. Yesus Tuhan, bimbinglah terus jalan hidupku. Ku berharap selalu pimpinanmu padaku. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Sekarang kami akan kembali dan pulang. Tuhan sertai kami, tibakan kami di rumah salah selamat. Kami serahkan semua pelayanan sepanjang hari ini. Tuhan berkati, ada ibadah sekolah minggu, ibadah tebusan. Tuhan beri waktu yang baik, cuaca yang baik, dan memberkati kami. Bahkan umat-umat Tuhan kami berdoa Engkau jamah hati mereka, supaya dalam ibadah sekolah minggu, ibadah tebusan, mereka juga datang beribadah kepadamu. Yang akan melayani, Tuhan juga memberkati. Sepanjang minggu ini, hamba topang dalam doa semua usaha jemaat-jemaatmu, mereka kembali mulai bekerja dan berusaha. Hamba berdoa Engkau berkati mereka, buat semua umatmu berhasil dan beruntung atas kehidupan mereka Bapa. Semua pelayan kami sepanjang minggu ini pun diberkati Tuhan. Kiranya jemaat-jemaat Tuhan semakin peka, semakin semangat, roh yang menyala-nyala untuk beribadah kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan doa kami sudah bersyukur dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi.